Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumorang. Sangat bergembira dan bersukacita dapat bertemu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang memberi kepada kami kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini, mari kita membaca dari kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan 17. Saya membaca kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara, demikian sabda Tuhan kepada kita. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Jebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Saudara-saudaraku, ada sesuatu
yang luar biasa di dalam teks ini yang kita catat dan sekaligus yang menjadi intisari renungan kita, yakni ketika sabda Tuhan berkata kepada Yosua, "Pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yosua telah mengambil alih kepemimpinan dari Musa yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dan mereka masih ada di padang gurun, belum memasuki tanah Kanaan. Yosua telah memimpin bangsa Israel ini. Terlebih ketika di dalam Ulangan pasal 34, Yosua dikatakan telah mengambil alih pimpinan itu karena Musa telah meninggal dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu kepemimpinan Yosua harus dilegitimasi. Dan Alkitab senantiasa mengajarkan legitimasi kepemimpinan seorang itu terlihat dari bagaimana Tuhan akan mengurapi dia. Yang kedua, bagaimana Tuhan akan memberikan kekuasaan kepada dia. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan menunjukkan memang benar bahwa dia adalah pilihannya melalui berbagai keajaiban-keajaiban yang akan dilakukan Tuhan melalui hamba yang dipilihnya itu. Di sini kita dengarkan teks yang mengatakan, "Pada hari ini aku akan membuat namamu besar." Arti ini sebenarnya mau menyatakan bahwa hari ini aku akan memberikan legitimasi kepadamu. Aku akan memberikan suatu tanda pengurapanku kepadamu. Sebagai tanda engkau memang adalah pilihanku. Itulah sebenarnya arti hari ini aku akan membesarkan namamu. Artinya bahwa Yosua ini memang adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Dan untuk itu Tuhan akan membuat suatu keajaiban yang besar, dan keajaiban ini akan menjadi tanda bahwa memang Yosua dipilih Tuhan dan diurapi untuk menjadi pemimpin yang akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan akan memperlengkapi seseorang itu dengan berbagai karisma, berbagai karunia, berbagai keajaiban, dan berbagai hikmat yang akan membuat seorang yang dipilih itu akan mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Tuhan tidak pernah membiarkan seorang yang dipilihnya untuk memimpin umat dengan kesia-siaan, dengan tanpa sesuatu kekuatan, tanpa sesuatu anugerah kepemimpinan yang lain. Tuhan memilih seseorang, maka dia mengurapinya dan memberikan kepada dia kemampuan
kekuasaan, kekuatan untuk memimpin bangsa itu. Dan di sini kita dengarkan bagaimana Tuhan akan membuat suatu keajaiban yang besar, di mana Yosua dimampukan Tuhan memimpin bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biasanya sungai Yordan ini adalah sungai yang berarus deras, yang apabila pada musim-musim penghujan, maka dia akan menjadi air yang sangat besar dan sangat luas, serta deras turunnya dari hulu. Tentu ini adalah sesuatu perkara yang sulit untuk kita dapat pahami ketika Tuhan akan menghentikan aliran sungai itu. Tetapi ini yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada Yosua. Yosua diberikan sesuatu keajaiban yang besar, sama seperti Musa yang membelah laut Teberau, maka kepada Yosua juga diberikan kemampuan untuk membelah arus sungai Yordan ini. Sehingga ada jalan di tengah-tengahnya, jalan yang dapat dilalui bangsa Israel untuk menyeberang ke seberang. Dalam hal ini dikatakan menyeberang sampai ke Gilead. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang secara logika tidak akan dapat dilakukan oleh manusia untuk membuat bendungan agar air yang dari hulu sungai Yordan dapat berhenti begitu saja dan tidak mengalir sebagaimana biasanya. Ini pekerjaan yang sulit, Bapak dan Ibu. Bahkan boleh kita katakan ini pekerjaan yang tidak dapat diterima logika. Tetapi ini adalah suatu kisah yang bagi orang-orang Israel dinyatakan secara turun-temurun. Jadi kisah ini adalah salah satu kisah yang melegenda di antara umat Israel. Itu sebabnya di dalam kitab Yosua ini dituliskan kisah itu kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikatakan oleh Yosua kepada orang-orang Israel, "Datanglah dekat, dengarkan firman Tuhan Allahmu, dan kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh Ia akan menghalau orang-orang Kanaan." Bapak, Ibu, saudara-saudara, Dia akan menghalau orang-orang Kanaan. Tetapi pertama sekali yang akan dihadapi oleh Yosua adalah bagaimana dia memimpin bangsa Israel ini untuk menyeberangi sungai Yordan ini. Dan sesudah mereka akan menyeberang ke Gilead, maka mereka akan memulai tugas sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, mereka akan menghalau orang-orang Kanaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yosua meminta para imam pengangkut tabut perjanjian berada di sungai Yordan ini, dan mereka ada di tempat yang kering di tepi sungai Yordan ini dengan suatu keajaiban yang luar biasa. Air sungai Yordan mulai
terputus, membentuk semacam bendungan yang akhirnya ada tanah kering di tengah-tengah untuk orang-orang Israel dapat melintas ke seberang. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang Israel ini berangkat dari tempat perkemahan mereka masing-masing untuk menyeberangi sungai Yordan itu. Dan para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Dan sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan mencelupkan kakinya ke dalam air itu, maka seketika itu juga sungai Yordan berhenti mengalir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peristiwa keajaiban ini bukan dilakukan oleh imam-imam pengangkut tabut perjanjian itu sehingga air berhenti. Dan juga bukan oleh karena kehebatan daripada orang-orang Israel. Tetapi karena Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Dia telah memilih Yosua untuk menggantikan Musa, dan dia tetap akan bersama-sama dengan orang Israel. Dia akan membantu orang-orang Israel untuk sampai ke negeri perjanjian, yakni negeri Kanaan itu, sekalipun mereka sudah kehilangan Musa. Tetapi Tuhan memilih Yosua dan memberikan kepada Yosua penyertaannya, sehingga sama seperti Musa yang diberikan berbagai anugerah dan karunia, maka Yosua juga diberikan berbagai karunia dan anugerah. Yosua diberikan kemampuan untuk menunjukkan keajaiban Tuhan itu dengan cara membelah sungai Yordan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah satu hal yang luar biasa dari Tuhan, bahwa Tuhan ketika berjanji untuk menyertai umatnya, maka Dia akan terus memberikan seorang pemimpin yang akan meneruskan estafet pemimpin yang telah meninggal, dan Dia terus menimbulkan setiap pemimpin-pemimpin yang baru sampai mereka mendapati negeri perjanjian itu. Dan ketika Tuhan memimpin bangsa itu, maka Dia juga akan memimpin dengan keajaibannya, menyertai dengan kekuasaannya, dan memberikan kepada mereka keajaiban-keajaiban yang lain, bahwa mereka tidak perlu takut menghadapi apapun. Saudara-saudara, kita sangat bergembira dan bersukacita apabila kita percaya bahwa hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita akan merasa aman dan nyaman sekalipun kita akan berhadapan dengan berbagai kesulitan-kesulitan, tetapi kita akan dimenangkan untuk melewati kesulitan itu. Sama seperti ketika Yosua memimpin bangsa Israel. Kesulitan-kesulitan tetap ada. Bahkan kesulitan itu sangat besar dan di luar kemampuan daripada manusia untuk menuntaskannya. Tetapi Tuhan Allah jauh melebihi segala kesulitan-kesulitan itu. Sehingga setiap kesulitan apapun yang ada di depan mata orang Israel, Tuhan melakukan perbuatannya yang besar untuk melepaskan orang dari kesulitan-kesulitan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah suatu karya yang besar daripada Tuhan untuk setiap orang yang dicintainya, setiap orang yang dipilihnya, setiap orang yang dijanjikannya untuk sampai
ke negeri yang Dia janjikan untuk diberikan. Tuhan akan mengawal umatnya untuk sampai ke negeri itu, sekalipun banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Inilah sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita sangat bersukacita dan meyakini ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita penyertaan-Nya, sehingga apapun kesulitan kita akan lewati. Hari ini kita masih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita masih di tengah-tengah ketakutan, kegalauan atas dampak daripada COVID-19 ini. Bahkan kita mulai masuk ke dalam kehidupan resesi ekonomi, kesulitan untuk mendapatkan hidup, bahkan kesulitan untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan kita ini. Tapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sekalipun kita mempunyai kesulitan-kesulitan itu, bukan berarti kita tidak bisa bebas dari kesulitan itu. Bukan berarti kita tidak mampu mengalahkan kesulitan itu. Yang pertama, yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kesulitan itu, mari kita memohon dulu kepada Tuhan, agar Tuhan tetap menyertai kita. Yang kedua, agar Tuhan adalah pemimpin kita yang akan memimpin kita melewati berbagai kesulitan-kesulitan itu. Yang ketiga, kita tetap percaya bahwa ketika kita ada di dalam persekutuan umat Tuhan, maka Tuhan tetap akan memberikan kepada kita penjagaannya, perlindungannya, pemeliharaannya, dan berkat-berkatnya, sehingga kita tetap akan hidup di dalam berbagai kecukupan dan tidak akan pernah kekurangan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan takut dengan situasi kita. Jangan takut dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita. Kita harus mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kebijakan, hikmat, dan berbagai pemikiran-pemikiran yang akhirnya memampukan kita hidup di tengah-tengah kesulitan itu. Banyak orang ketika dia bersama dengan Tuhan, dia selalu dapat hidup lebih baik lagi sekalipun dia ada di tengah-tengah kesulitan. Ketika PHK terjadi, justru dia mampu mencari peluang bisnis, berjualan, peluang untuk jasa, di dalam bidang jasa mencari keuangan, dan peluang di dalam berbagai hal yang akhirnya membuat dia bangkit kembali dari keterpurukan. Yakinlah Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika kita hidup dituntun, dibimbing oleh Tuhan, maka keajaiban-keajaiban akan terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita boleh tetap percaya kepada Tuhan dan kita tetap mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, pimpin saya. Biarlah kiranya saya boleh mengatasi segala hal karena Engkau ada bersama dengan saya. Hari ini kiranya aku pun turut dibesarkan namaku oleh karena kebaikan-Mu. Sama seperti Yosua, Tuhan mengatakan bahwa engkau pada hari ini akan kubuat namamu menjadi masyhur di tengah-tengah orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Maka kita dapat mengatakan, Tuhan, buat saya hidup di dalam kepemimpinan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pengawalan-Mu, supaya orang tahu bahwa aku disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita akan menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan diberkati.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami dan kami percaya Engkau tetap akan menjaga dan melindungi kami, memberikan hikmat dan segala kebaikan, sekalipun kami di tengah-tengah kesulitan dan kegalauan, baik oleh pandemi COVID-19 maupun oleh dampak-dampak yang terjadi yang diakibatkannya. Tuhan, biarlah mereka tahu bahwa setiap orang yang bersandar kepada Tuhan akan tetap diberkati dan menjadi kemuliaan di tengah-tengah orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Puji